seri video tutorial literasi informasi. Video ini merupakan satu dari serangkaian video yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, make sure kamu sudah menonton video tutorial sebelumnya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi informasi dan bagaimana cara mengevaluasi informasi yang berasal dari internet. Ayo, pasti teman-teman telah banyak mengandalkan sumber dari berbagai search engine seperti Google atau database jurnal baik nasional maupun internasional untuk mencari informasi. Tapi, apakah kalian sudah menyeleksi informasi tersebut dengan tepat? Dalam proses penelusuran informasi, terdapat langkah penting yang perlu dilakukan, yaitu langkah evaluasi dan penyaringan informasi yang kamu butuhkan. Bagaimana sih cara menyeleksi informasi tersebut? Yuk, simak penjelasannya lebih lanjut. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu evaluasi informasi? So basically, evaluasi informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu informasi dengan menggunakan beberapa kriteria serta standar untuk mengetahui sejauh mana sebuah informasi dapat dipercaya. Kira-kira, kenapa ya kita perlu melakukan evaluasi informasi? Hal ini dikarenakan belum tentu informasi yang kalian temukan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin saja informasinya menyesatkan dan tidak dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang tidak kredibel. Alasan lainnya adalah bisa saja data atau informasinya sudah ketinggalan zaman sehingga informasinya tidak memiliki nilai yang relevan lagi. Nah, dari alasan tersebut, kalian harus melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu ya teman-teman. Penting banget loh buat menilai apakah informasi yang kalian temukan itu layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas kriteria-kriteria dalam melakukan evaluasi pada artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, dan yang kedua adalah informasi yang dipublikasikan di sebuah website. Mari kita masuk ke sesi bagian awal, yaitu proses evaluasi informasi pada artikel jurnal. Dalam mengevaluasi sebuah artikel yang ada di database jurnal, baik nasional maupun internasional, ada 5 kriteria penting yang perlu kalian ketahui untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel tersebut. Kira-kira apa aja sih kelima kriteria tersebut? Kriteria pertama adalah peer review. Kira-kira teman-teman tahu apa peer review itu? Peer review adalah sebuah kegiatan di mana sebuah informasi harus ditinjau dan direview oleh beberapa pakar di bidang topik artikel tersebut. Biasanya di tiap portal jurnal ilmiah disediakan reviewer atau editor yang bertugas untuk meninjau apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Artikel yang telah direview memiliki nilai yang lebih tinggi daripada artikel yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. Jadi, teman-teman harus berhati-hati dalam memilih artikel ya. Pilihlah artikel yang telah melalui proses review. Kriteria kedua berkaitan dengan authority, di mana sebuah artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Setiap penulis memiliki otoritas yang berbeda-beda. Artikel yang baik memiliki kredensial penulisan yang jelas, menunjukkan bahwa artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh sebab itu, kamu harus dapat memastikan sejauh mana orang atau lembaga tersebut menerbitkan sebuah karya.
bagaimana biografinya, terutama pada latar belakang pendidikan, pekerjaan, karya, dan penghargaan apa yang diperoleh. Untuk menyelidiki kredensial penulis tersebut, kamu bisa menelusurinya melalui internet, melihat latar belakang dan kualifikasi penulis di situs resminya atau portal jurnal yang bersangkutan. Poin ketiga adalah akurasi. Dalam menulis artikel, penulis biasanya menggunakan referensi dari sumber lain untuk dikutip isinya. Namun, seorang penulis bisa saja melakukan kesalahan seperti tidak teliti atau salah menafsirkan kutipan yang dipilih. Biasanya, seorang penulis mengutip secara langsung atau tidak langsung. Kutipan tidak langsung berupa parafrase, di mana seorang penulis menyampaikan kutipan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri. Untuk memastikan apakah penulis memparafrase dengan benar dan akurat, kamu bisa melihatnya dengan membuka sumber aslinya yang ada di bagian sitasi dan daftar pustaka. Mengapa sih kita perlu melakukan hal tersebut? Hal ini dikarenakan biasanya informasi yang dikutip oleh penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi. Kriteria keempat adalah objectivity atau objektif. Artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, masuk akal, dan berkaitan satu sama lain. Selain itu, juga harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang netral, menghindari kalimat retoris, bermakna tendensius, dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Yang terakhir adalah referencing. Ketika kamu membaca sebuah publikasi ilmiah, kamu akan menemukan sitasi dan daftar pustaka di dalamnya. Daftar pustaka yang tertera dalam artikel harus sesuai dengan sitasi yang ada di dalam isi artikel tersebut. Apabila penulis menuliskan daftar pustaka, namun ketika dicari tidak ada sitasinya, maka kredibilitas isi informasinya dapat dipertanyakan lagi. Sitasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah artikel, karena berkaitan dengan keakuratan sebuah informasi dan menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Berikut ini adalah contoh sebuah artikel yang baik dan benar. Artikel dengan judul Germany Blockade and Strategic Raw Materials in the Era of the Two World War memenuhi kelima kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Artikel ini juga telah terindeks Scopus dan memiliki otoritas yang jelas, sehingga dalam dunia akademis, publikasi dalam jurnal yang terindeks di Scopus menandakan bahwa suatu karya penelitian telah melewati seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas dan validitasnya. Ini berarti bahwa tulisan tersebut telah melalui proses tinjauan sejawat atau peer review dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh komunitas ilmiah. Baik, karena kita sudah belajar bagaimana cara mengevaluasi artikel, selanjutnya mari kita beralih ke cara mengevaluasi informasi yang kalian temukan di situs web. Teman-teman pasti sering mencari informasi dari sebuah situs web yang keluar pada hasil pencarian sebuah browser. Informasi yang ada di website tersebut dapat dipublikasikan oleh siapa saja, sehingga sangat memungkinkan kalau informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan atau penelitian terlebih dahulu oleh para ahli di bidangnya. Selain itu, informasinya yang ada di website juga biasanya tidak lengkap.
tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste dari artikel lain yang tidak diketahui sumber aslinya. Oleh karena itu, ada 4 poin yang perlu kalian ketahui dan perhatikan ketika mengevaluasi informasi pada sebuah website. Yang pertama adalah authority atau kepengarangan. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal, penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi yang tertulis pada website tersebut. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai yang lebih tinggi daripada informasi yang tidak diketahui siapa penulis atau pengarangnya. Jadi, sejauh mungkin pilihlah sumber informasi yang tertera jelas siapa penulis dan pengarangnya. Selain dengan melihat pengarangnya, kita juga bisa melihat nama domain situs web tersebut. Sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain .edu dan .ac atau domain milik lembaga pendidikan dan situs web dengan domain .gov milik pemerintah lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang autentik dibandingkan dengan sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain .com, .net, atau .org. Yang kedua adalah akurasi atau ketepatan. Sebuah informasi akan lebih dipercaya jika disertai dengan sumber referensi. Hal ini disebabkan informasi pada situs web tersebut dianggap akurat dan lengkap dalam memberikan informasi. Selanjutnya yaitu stability atau stabilitas. Informasi yang ada di situs web dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Bahkan juga dapat dihapus atau diarsipkan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah informasi tersebut diperbarui atau dihapus, kamu harus tahu kapan informasi tersebut diterbitkan dan kapan kamu mengaksesnya. Copy link situs web tersebut untuk memudahkan kamu ketika ingin melacak dan memastikan kembali. Terakhir adalah bias presentation, propaganda, dan komersial. Seorang penulis biasanya menggunakan situs web untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendukung propaganda, untuk mempromosikan sebuah jasa yang ia tawarkan, dan menyajikan satu sudut pandang sehingga sangat memungkinkan akan adanya salah presentasi yang berujung membuat pernyataan palsu atau informasi false. Oleh sebab itu, kamu harus sangat berhati-hati dengan situs web yang mengandung hal seperti itu ya. Namun, apabila kamu sangat membutuhkan informasi tersebut, maka sebaiknya kamu mencari sumber informasi lain untuk melengkapi informasi yang ada pada situs web tersebut. Jadi, setelah penjelasan di atas, menurut teman-teman gimana? Apakah selama ini teman-teman sudah pernah melakukan proses evaluasi informasi? Kalau belum, yuk mulai sekarang lebih cermat dalam memilih dan memilah sumber informasi yang akan kamu gunakan. Sebelum masuk ke penghujung video, ada tips yang bisa teman-teman pakai untuk mengevaluasi informasi. Hal ini bisa digunakan ketika kalian sudah atau sedang melakukan proses penelusuran informasi sederhana dan dapat mempermudah dalam proses evaluasi informasi secara instan. Secara umum, proses tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama adalah who or what. Pertanyaan ini berkaitan dengan otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban sebuah informasi. Untuk mengetahui pertanyaan ini, teman-teman harus mencari tahu siapa penulis informasi tersebut.
Yang kedua adalah where atau di mana. Pertanyaan ini berkaitan dengan tempat di mana informasi tersebut dipublikasikan. Untuk mengetahui, kamu bisa mencari siapa penerbitnya atau di mana informasi tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir adalah, is this information credible? Pertanyaan ini berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan isinya? Selesai sudah penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Segitu saja dan semoga sudah cukup dimengerti. Setelah menonton video ini, jangan lupa selalu melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu ya. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman jadi semakin pandai dalam memilah dan memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan video ini merupakan video ketiga dari petualangan kita mencari dan memanfaatkan informasi. Jadi stay tune buat video berikutnya yang bakal bahas soal etika penggunaan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.